Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ingin kita bersama-sama merenungkan kembali mengenai kerajaan surga. Ya, kenapa saya membagikan kerajaan surga ini? Karena ini sangat penting sekali, dasar sekali, Bapak Ibu Saudara semua, bahwa kita di dunia ini hidup di dalam kerajaan surga. Kita di dunia ini hidup di dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara ya. Dan seringkali kita tidak mengerti bahwa kita sedang hidup di dalam kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, ini dia Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya memakai ayat ini karena ayat ini Bapak Ibu Saudara seakan-akan memang menjaminkan bahwa hidup di dunia ini semua akan dicukupkan, semua akan ditambahkan kepada Allah kita, kepada Tuhan kita, saudara-saudara, keperluan, kebutuhan, bahkan fasilitas-fasilitas gitu, seakan-akan demikian, Bapak Ibu Saudaraku, dan ambil oleh banyak orang, oleh umat Tuhan, oleh orang Kristen adalah yang terakhir yang saya ungkapkan tadi. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan tanpa mengerti bahwa yang utama adalah kerajaan Allah itu dan kebenarannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita merenungkan lebih dalam lagi, saudara-saudara. Nah, beberapa yang saya lihat adalah banyak orang tidak memahami tentang kerajaan Allah, saudara-saudaraku. Akibatnya mereka tidak hidup di dalam kerajaan Allah itu, saudara-saudaraku. Dan tidak menjadikan Yesus sebagai raja di sana. Ya, kalau tidak menjadikan Yesus sebagai raja, apalagi punya kebiasaan hidup dalam sistem kerajaan surga, maka Bapak Ibu Saudara orang bisa tersesat walaupun mereka Kristen, saudaraku. Hidupnya tidak berubah, saudara-saudara, dia tidak mengerti bahwa sistem kerajaan surga itu berbeda dengan dunia, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ini begitu dasar sekali, penting sekali ya. Orang tidak mendapat bagian lebih besar lagi di dalam kerajaan surga itu, saudara-saudara ya. Jadi kerajaan surga hanya sedikit gitu, karena tidak memahami dengan baik, karena tidak memahami dengan benar, saudara. Jadi hanya sedikit tempat gitu ya. Dia pikir kerajaan surga itu nanti di surga gitu. Dia pikir kerajaan surga itu nanti setelah mati gitu, saudara-saudaraku. Ya, tidak demikian, saudara-saudaraku. Kemudian ya tidak mengalami damai dan kesejahteraan ya. Damai dan sejahteranya ini diukur dari dunia gitu ya. Kalau enggak dapat duit banyak, enggak damai, enggak Tuhan enggak berkati gitu ya, saudara. Kalau enggak kaya, enggak diberkati. Kalau duitnya enggak punya tabungan, tidak diberkati. Ukurannya itu ukuran dunia, ukuran manusia, gitu saudara-saudara ya. Sementara kerajaan surga bukan itu. Kerajaan surga itu bicara soal sukacita damai yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi berbeda jauh gitu ya. Dan tidak dewasa jadinya di dalam Tuhan karena memakai nilai-nilai yang bukan kerajaan. Gitu. Sementara saudaraku hidup kekristenan itu dari menerima Yesus yang pertama, kita terus bertumbuh. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal kita terus bertumbuh. Itu sebuah perjalanan.
Kekristenan adalah perjalanan saudara menuju keserupaan dengan Kristus, saudara-saudara. Itu kekristenan dengan cara menjadikan Dia sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita, saudara-saudaraku, sebagai Raja. Dan kita hidup pada sistemnya, saudara-saudaraku. Ya, jadi saudara-saudara, kita hidup sama dengan dunia kalau kita tidak hidup dalam sistem kerajaan surga itu sendiri. Jadi kita menjadi sama dengan dunia. Ya, dunia tersinggungan marah, kita ikut marah juga sama, saudara-saudara ya. Dunia, saudaraku, menghambur-hamburkan potensi yang dengan hal yang tidak berguna. Kita sama, saudaraku. Jadi kita tidak mengerti, saudara-saudaraku, bahwa kerajaan surga itu, saudara-saudaraku, adalah di dunia ini. Kerajaan surga itu di dunia ini. Maka sering mengajarkan kalau pas PA Yesus Tuhan, gitu saudaraku ya, saya mengajarkan di dunia ini, ya kita latihan hidup di surga, menjadikan Yesus sebagai Raja. Kekristenan itu untuk perkara surga, itu bukan nanti setelah mati. Saya sering ngomong begitu, saudaraku. Tapi sekarang, gitu. Sekarang dengan cara kita hidup di dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Nah, itu yang perlu kita melihat hal dasar. Jadi kita tidak dewasa, kita bisa tersesat di jalan yang benar. Bertahun-tahun menjadi Kristen, hidup kita bisa tidak berubah. Dan ini membahayakan, saudara-saudara ya. Kita mesti terus bertumbuh. Kita terus, saudaraku, berubah dari waktu ke waktu. Karena kita hidup di dalam kerajaan surga. Nah, mari kita lihat definisinya, saudaraku. Ya, kerajaan Allah didefinisikan adalah suatu kawasan di mana Tuhan Yesus Kristus memerintah sebagai Raja. Itu definisi mudah, Bapak Ibu Saudara, suatu kawasan di mana Tuhan Yesus Kristus memerintah sebagai Raja. Kita ini juga sebagai sebuah kawasan. Pikiran kita sebuah kawasan juga. Saudaraku, perasaan kita sebuah kawasan juga. Tatapan mata kita juga sebagai kawasan juga. Daging kita juga sebagai kawasan. Saudara-saudaraku, apakah Yesus memerintah sebagai Raja di sana? Apakah Yesus sebagai penguasa dalam emosi kita, dalam pikiran kita, saudaraku, dalam tujuan-tujuan hidup kita, saudaraku, dalam perenungan kita, saudara-saudaraku, dalam pemikiran kita, dalam hidup kita sehari-hari, dalam komunikasi kita, saudara-saudaraku, dalam bisnis kita, dalam studi kita, saudaraku, kawasan-kawasan itu, Yesus Kristus ingin memerintah sebagai Raja. Saudaraku, kerajaan Allah adalah suatu kawasan di mana Yesus Kristus memerintah sebagai Raja. Yang boleh disimpulkan adalah siapa yang memerintah hidup kita setiap waktu. Gitu. Siapa yang memerintah hidup kita setiap waktu. Saudara-saudaraku, kalau kita mengingat kelahiran Tuhan Yesus sebagai Raja, ya, Herodes salah persepsi, sudah, sehingga dia ketakutan, ya, dia unsecure dengan lahirnya Tuhan Yesus. Ada berita bahwa ada raja baru, lalu Herodes insecure dan dia mata buta, dia membunuh banyak orang. Saudaraku, kenapa kita menjadi insecure? Kita tidak aman, ya, saudaraku, karena kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Saudara-saudara, banyak sekali leaders, pemimpin, dia insecure dengan adanya gerakan-gerakan dengan pemerintah baru. Saudaraku, kita perlu merenungkan, apakah kita orang yang insecure juga. Saudaraku, tidak nyaman kayak Herodes kalau adanya perintah baru. Nah, bagaimana caranya menjadikan Yesus sebagai Tuhan, saudaraku? Ya, Alkitab mengatakan, saudaraku, Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, kita berpersepsi ayat ini bahwa
bertobat itu adalah awal dulu. Sebelum saya terima Tuhan Yesus. Itu. Bertobat itu adalah dulu saya dari kehidupan lama saya, kehidupan baru saya, yang dulu gitu, saudara-saudara. Tidak, saudaraku. Ini adalah kunci bahwa kebenarannya yang memerdekakan kita, firman-Nya yang memerdekakan kita, pimpinan Roh Kudus yang memerdekakan kita, saudara-saudaraku, itu ada di pikiran kita, dan kita, saudaraku, berubah. Ya, bertobat itu artinya perubahan pikiran. Itu. Bertobat itu pindah dari pikiran kita sendiri, kita cara hidupnya itu menurut pikiran sendiri, berubah menjadi pemikirannya Kristus. Gitu. Dulu kita berpikir menurut cara kita, sekarang berpikir cara Kristus, cara firman Tuhan. Saudaraku, itu bertobat namanya. Ya, banyak bagian-bagian hidup kita harus terus bertobat, saudara-saudaraku. Ya, sesuai dengan pernyataan firman, sesuai dengan pernyataan Roh Kudus kepada kita. Saudara-saudaraku, bertobat artinya perubahan pikiran. Ya, perubahan pikiran. Yang dahulu kita hidup dengan cara kita, sekarang hidup dengan cara firman Tuhan. Setiap waktu, Bapak Ibu Saudaraku. Setiap waktu. Nah, betapa dasarnya bahwa hidup dalam sistem kerajaan surga harus terus-menerus kita bawa dalam hidup kita. Saudaraku, kerajaan surga tadi artinya adalah kenankanlah Yesus memerintah bersemayam di pikiran kita. Saudara-saudaraku, sekali lagi, kenankanlah, bukan kenakanlah juga. Boleh juga, tapi kenankanlah Yesus memerintah dan bersemayam di pikiran kita melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, semua akan damai, semua ada kesejahteraan itu akan dilimpahkan kepada kita. Mari kita berdoa.